Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu menggunakan masker, selalu cuci tangan agar kita terhindar dari virus COVID-19 yang sedang mewabah di dunia saat ini. Hari ini kita akan belajar namanya bentuk molekul. Ya, sebelum belajar tentang bentuk molekul, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Baik, cukup. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui materi pembelajaran Discovery Learning, peserta didik dapat membandingkan bentuk molekul berdasarkan teori jumlah pasangan elektron di sekitar inti atom dan hubungannya dengan kepolaran senyawa dengan mengembangkan nilai karakter, berpikir kritis, kreatif, bersama dan kejujuran dengan baik. Oke, perhatikan gambar ini ya. Kemarin kalian sudah belajar yang namanya ikatan kimia. Nah, ikatan kimia ini dilambangkan dengan struktur Lewis. Struktur Lewis lambangnya adalah titik. Nah, di sini ada C, di mana C mengikat H1, C mengikat H1, C mengikat O. Berarti C ini bertindak sebagai atom pusat. Ikatan C pada H ini adalah tunggal. Nah, kemudian ikatan C pada O ini adalah rangkap 2. Nah, sekarang bisa kalian bayangkan bentuk dari ikatan ini seperti apa? Ya, pasti akan membayangkan yang berbeda-beda bentuknya karena imajinasi setiap anak tidak sama. Ya, untuk menyamakan persepsi, mari kita belajar bentuk molekul. Bagaimana caranya? Nah, kita pelajari tentang teori domain elektron. Apa sih teori domain elektron? Nah, teori domain elektron menyatakan bahwa pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas tolak-menolak, sehingga tiap pasangan elektron cenderung berjauhan untuk meminimalkan gaya tolakan tersebut. Nah, untuk menentukan domain perlu diingat, ya, setiap elektron ikatan, baik tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3 itu hanya dikatakan satu domain. Kemudian pasangan elektron bebas juga dikatakan satu domain. Contoh, kita ambil H2O. Nah, H2O atom pusatnya adalah O. Elektron valensnya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini O mengikat 2 atom tetapi ada 2 elektron bebas. Sehingga dari jumlah itu, ya, 2 elektron bebas dengan 2 elektron berikatan, jumlahnya adalah 4. Nah, bentuk molekul ini bisa dirumuskan AX N E N, di mana A ini adalah atom pusat, X adalah jumlah pasangan elektron berikatan, NX ini adalah jumlah atom total kurangi 1, kemudian E jumlah pasangan elektron bebas, dan N adalah elektron valensi kurangi X dibagi 2. Contoh, nah, kita akan menentukan jumlah molekul atau bentuk molekul dari C4. Nah, ya. Sebelum menentukan bentuk molekulnya, kita harus tahu dulu atom pusatnya siapa, atom tingkat siapa. Nah, biasanya atom pusat adalah atom yang paling sedikit. Siapa? C, karena C jumlahnya 1. Nah, kita harus mengetahui atom pusatnya berarti C. Tuliskan atom pusat C. Benar, elektron valensi dari C berapa? Oh, C golongan 4. Berarti elektron valensinya adalah 4. Nah, kemudian ikatan yang dibentuk berapa? PEI-nya. Nah, total dari jumlah atomnya 1 tambah 4, 5 dikurangi 1. Berarti 4. Nah, berarti atom tingkat jumlahnya 4. Kemudian PEB-nya bagaimana? Elektron valensi dikurangi PEI dibagi 2. 4 kurangi 4, 0 dibagi 2. Hasilnya adalah 0. Karena tidak punya pasangan elektron bebas, berarti kita tidak usah menuliskan E. Nah, rumus domainnya adalah AX4. Terus bagaimana bentuk molekulnya? Nah, ini untuk mengetahui bentuk molekul, kita pelajari tabel berikut ini. Perhatikan tabel berikut ya, bentuk molekul yang ada. Yang nomor 1, kita lihat A atom pusat. Ada enggak elektron bebasnya?
Oh, ternyata tidak ada. Ya, ini adalah elektron berikatan. Yang berikatan ada 2, bebasnya tidak ada. Berarti PeB 0, PeI 2. Oh, bentuknya lurus seperti ini. Yang bentuknya lurus berarti dia dikatakan linier. Kemudian PeB-nya 0, PeI-nya 3. Nah, kita bisa bayangkan seperti ini bentuknya. Kalau kita tarik garis lurus ke sini, oh berarti bentuknya adalah segitiga datar tepatnya. Selanjutnya PeB-nya 0, PeI-nya 4, ya, sehingga bentuknya adalah tetrahedral. Jika PeI-nya 1, maaf, PeI-nya 3, PeB-nya 1, ya, ini PeB, ini PeI, nah, maka bentuknya adalah piramida segitiga. Nah, selanjutnya jika PeB-nya 2, PeI-nya 2, nah, ini bentuk bengkok atau huruf V. Nah, kemudian PeB-nya 0, PeI-nya 5, nah, seperti ini bentuknya. Berarti dia dikatakan di piramid segitiga atau segitiga bipiramid. Selanjutnya, nah ini PeB-nya 2, PeI-nya 3. Nah, dikatakan bentuk T. Nih, huruf T. Kemudian yang terakhir lanjutnya PeB 3, PeI 2. Nah, ini seperti garis lurus, berarti katakan linier. Nah, sampai sini sudah paham tentang bentuk molekul dengan melihat PeB dan PeI. Nah, kalau sudah paham, kita kembali ke soal. Jadi bentuk molekul dari CH4 itu apa? Nah, karena tadi PeB-nya adalah 0 dan PI-nya adalah 4, berarti dari soal tadi ya CH4 rumusnya adalah tetrahedral. Silakan kalian perhatikan penjelasan Pak Dwi untuk lebih memahami tentang bentuk molekul atau contoh CH4 dan NH3. Perhatikan dengan benar, dengan seksama, dengan teliti. Terus tentang bentuk molekul. Kalian kemarin sudah belajar namanya ikatan kimia dan sebagainya. Di sini kita berikan contoh dua senyawa yaitu CH4 dan NH3. CH4. Nah, untuk menentukan ikatannya kita bisa memakai yang namanya bor. Memakai kulit-kulit. C, kulit pertama itu berjumlah 2. Nah, terus kulit keduanya itu berjumlah 4. Nah, ini adalah 6. Kulit pertama itu 1. Nah, kulit terluar C 4, kulit luar ada 1. Ini sebagai elektron valensi yang nanti akan digunakan untuk berikatan. Nah, elektron valensi dari C4, elektron valensi dari E1. Nah, untuk membedakan kita beri tanda titik untuk C, kemudian tanda silang untuk H. Nah, terus bagaimana menentukan ikatannya secara struktur Lewis? Nah, kita tentukan atom pusatnya dulu dan atom yang akan diikat. Atom pusat di sini adalah atom yang sedikit, itu C. Nah, kemudian atom yang akan diikat adalah H, karena H jumlahnya lebih banyak, ada 4. Baru kita tuliskan di sini. Nah, atom pusatnya tadi adalah C. Nah, kita masukkan elektronnya yang tadi berjumlah 4. Nah, tandai dengan titik tadi. Nah, kita masukkan 1, 2, 3, 4. Nah, setelah kita masukkan elektron valensi 4 C, baru kita masukkan H. Nah, kita masukkan pada masing-masing elektron valensi C yang berjumlah 4, sehingga kita punya 4 ikatan, 1, 2, 3, dan 4. Nah, ikatan inilah nanti kita bisa menentukan PeI dan PeB-nya. Nah, kemudian dari sini kita tentukan CeI-nya, pasangan elektron ikatan. Nah, tadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kita tuliskan 4. Kemudian PeB-nya karena C itu
hanya punya 4 elektron valensi dan habis untuk berikatan dengan H, maka dia tidak punya pasangan elektron bebas. Nah, dari sini kita tuliskan domain elektronnya, domain bahwa atom pusat C ini kita lambangkan dengan A, atom pusat kita lambangkan dengan X. Nah, jumlah X itu ada 4, kita tuliskan, sedangkan PEB-nya karena di data kita kosongkan. Nah, sehingga karena kosong kita tuliskan AX4 saja, itu sudah cukup. Nah, terus bentuk-bentuknya seperti apa? AX4. Nah, kalau bingung silakan buka tabelnya kembali, domain elektron. Nah, bahwa AX4 itu bentuknya adalah tetrahedron atau tetrahedral, sama saja. Nah, dari sini kita bisa tentukan bentuk molekul dari NH3. Nah, di mana N ini mempunyai nomor atom 7, kemudian H mempunyai nomor atom 1, sama seperti pengerjaan C4. 7 bagi 2 dan 5 sebagai elektron valensinya, H juga 1 elektronnya 1, 5 elektron valensi dari N, H1. Sama seperti C dan H, kita kasih tanda juga titik dan silang. Atom pusatnya sahabat sini. Atom pusatnya sudah terlihat, tapi sudah dijelaskan ketika C4. Berarti di sini atom pusatnya adalah N, karena N jumlahnya sedikit dan H jumlahnya 3. Nanti H ini akan dikata oleh N. Kita tuliskan N dulu, kemudian jumlah elektronnya kita masukkan. Nah, ada 5 tadi. Tandanya dengan apa? Tandanya dengan titik, kita menggambarnya, jangan lupa. Nah, kita masukkan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ternyata di sini ada satu pasang elektron bebas. Nah, kemudian kita masukkan masing-masing pada elektron ini. Nah, itu tadi penjelasan dari bentuk molekul NH3 dan CH4. Nah, dengan penjelasan tersebut, semoga kalian lebih memahami bentuk molekul dari masing-masing senyawa. Untuk mengetahui tentang pemahaman kalian, bentuk molekul itu seperti apa, untuk masing-masing senyawa itu berbeda-beda, silakan kalian mengerjakan soal yang nantinya akan Pak Dwi berikan di sini. Jangan lupa ya, soal tersebut nantinya harus dikirim ke link Google Form yang Pak Dwi sediakan. Oke, silakan, selamat bekerja. Baiknya, ini soalnya. Silakan kalian tentukan bentuk molekul dari H2O. Caranya sama seperti tadi, tentukan atom pusatnya, tentukan elektron valensinya, PEI-nya, PEB, rumus domain, dan bentuk molekul. Ingat, yang namanya bentuk molekul itu tergantung dari PEI dan PEB. Kalian kerjakan sebagai bentuk latihan, kemudian ya kita bahas minggu depan. Ya, mudah-mudahan dengan keterangan tadi yang sudah saya sampaikan, kalian bisa mengetahui bentuk molekul atau menggambarkan bentuk molekul atau membandingkan bentuk molekul dari senyawa satu dengan senyawa yang lain. Yang pasti intinya bentuk molekul itu dipengaruhi oleh jumlah PEI dan PEB. Jadi kan harus tahu cara menentukan PEI dan PEB, cara menentukan atom pusat dan atom yang diikat. Nah, sampai sini dulu pertemuan kita. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipersilakan. Oke, selesai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa tetap semangat, tetap belajar, dan salam bahagia.